55 investor kucurkan 56 triliun rupiah ke IKN, sektor ini paling ramai digarap. Sejumlah investor disebut-sebut telah masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungkapkan ada 55 investor yang berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Mereka telah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama, atau groundbreaking sejak September 2023 hingga Agustus 2024. Meskipun banyak orang yang belum yakin pada rencana pembangunannya, namun Jokowi optimistis jumlah investor akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga, ia mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi dan mendorong pembangunan. Dari 55 investor tersebut meliputi 6 investor di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor retail dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi. Saat ini sudah 55 investor yang terlibat dalam pengembangan proyek IKN di berbagai sektor dan akan terus bertambah. Saya mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi agar manfaat dari pembangunan bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, tulis Jokowi, dalam unggahan pada akun X Jokowi, dikutip Kamis 15 Agustus. Adapun total investasi dari 55 investor tersebut diperkirakan menggelontorkan dana total 56,2 triliun rupiah. Hal ini disampaikannya dalam sidang kabinet perdana di IKN beberapa waktu lalu. Per hari ini perlu saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah, kata Jokowi dalam pengantar rapat sidang kabinet perdana di IKN, Senin 12 Agustus. Menkominfo pastikan telekomunikasi di IKN andal untuk HUT RI ke-79. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi memastikan jaringan telekomunikasi siap jelang upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kami pastikan jaringan telekomunikasi di IKN siap jelang upacara Hari Kemerdekaan RI. Masyarakat di Kalimantan Timur maupun daerah-daerah lainnya dapat mengikuti upacara di IKN melalui siaran langsung, kata Budi Ari Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu. Pemerintah dalam penyediaan jaringan telekomunikasi didukung Telkom karena Telkom merupakan pemegang hak perlintasan dan anak usahanya, Telkomsel, telah melakukan inaugurasi, rehearsal, infrastruktur telekomunikasi di IKN. Penyedia layanan jaringan telekomunikasi juga telah melakukan pengujian aspek konektivitas dengan fiber optik dan seluler maupun aspek catuan listrik. Ketersediaan jaringan telekomunikasi memadai ini sejalan dengan konsep Smart City IKN menuju Smart, Green dan Sustainable City yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, katanya. Tidak hanya itu, operator seluler lainnya juga telah menyediakan layanan telekomunikasi dengan infrastruktur sementara. Layanan dari operator-operator seluler lainnya bersifat sementara dengan penyediaan Mobile Base Transceiver Station, BTS, maupun fiber optik aerial yang telah disiapkan untuk melayani beberapa lokasi proyek pada masa konstruksi maupun acara tertentu. Kementerian Kominfo berharap layanan telekomunikasi dengan infrastruktur sementara nantinya dapat bermigrasi secara bertahap. Hal itu dapat terrealisasi dengan kerjasama sharing infrastruktur yang disediakan Telkom Group dalam menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas di IKN. Kami berharap ke depannya seluruh operator seluler dapat memberikan layanan telekomunikasi dengan kualitas yang baik di IKN, tutup Budi. Sebelumnya, pada Sabtu 10 Agustus, Kementerian Kominfo juga telah memastikan penyiapan sarana upacara dan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, sudah sekitar 90% selesai menurut pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini jadi sudah siap betul sih untuk perayaan 17 Agustus di IKN, bisa dikatakan sudah 94% lebih yang selesai. Perapian-perapian saja.
Jadi, tanggal 17 Agustus sudah siap, kata Direktur Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, dalam diskusi yang diikuti via daring. Usman menyampaikan bahwa upacara HUT RI ke-79 rencananya dilaksanakan di area Istana Negara yang menghadap ke lapangan di kawasan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan IKN jadi fondasi menuju Indonesia maju. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi salah satu fondasi yang diletakkan pemerintah menuju Indonesia yang lebih maju. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong yang sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 Republik Indonesia yakni, Nusantara Baru, Indonesia Maju. IKN akan mengantar Indonesia kepada kemajuan. Kita semestinya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah meletakkan landasan bagi Indonesia Maju, kata Usman dalam keterangan resminya, Minggu. Menurut Usman, pembangunan IKN menjadi salah satu langkah yang dipilih sebagai upaya pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Usman menyebutkan terdapat 4 tujuan pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara. Pertama, untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kedua, menciptakan suatu kota cerdas, melalui penerapan konsep Smart Forest City, yang berkelanjutan dan inklusif. Ketiga, membentuk budaya kerja dan birokrasi yang lebih efisien. Terakhir, menjadi simbol kebanggaan Indonesia karena Istana Negara dan Istana Garuda di Nusantara dibangun sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkari menambahkan, sebagai Smart Forest City, IKN akan dibangun menjadi kota cerdas yang ramah lingkungan. IKN akan menyediakan berbagai komponen perkotaan yang akan menjamin kualitas hidup yang baik untuk masyarakatnya, seperti air dan udara yang bersih, tata kota yang teratur, aksesibilitas yang baik, serta kondisi perkotaan yang aman dan nyaman, ujar Septriana. Diketahui, upacara perayaan HUT RI pada tahun ini menjadi kali pertama yang digelar di IKN. Rencananya, upacara HUT ke-79 RI dilaksanakan di area Istana Negara yang menghadap ke lapangan di kawasan IKN di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo serta tamu-tamu undangan yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga para duta besar dari negara sahabat dijadwalkan menghadiri upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI di IKN.